Macbeth, sang raja dari Highlands. Bab 1. Bayi di utara. Kabut menggulung di atas tanah berbukit Moray. Dataran tinggi di utara Skotlandia yang liar dan tak terjinakkan. Angin memekik di celah-celah batu. Seolah roh-roh nenek moyang menyambut kelahiran seorang anak laki-laki yang takdirnya telah ditulis dalam darah dan besi. Ia dinamakan Macbeth MacFindle putra Findle penguasa Moray dan Doada. Yang konon adalah saudari Raja Malcolm yang kedua. Sejak kecil, Macbeth tumbuh dalam dunia yang dipenuhi dendam klan, sumpah kesetiaan, dan kekuasaan yang dibeli dengan pedang. Bukan warisan semata, anak itu tak menangis saat dilahirkan. Ia hanya menatap ibunya dengan mata gelap yang seakan memandang menembus tirai masa depan. Para dukun menyebutnya pertanda, dan dalam bisik-bisik para pengasuh, terselip nama-nama leluhur yang akan hidup kembali dalam sosok anak ini. Bab 2. Tunas dari darah bangsawan. Di usia yang masih belia, Macbeth diajari cara bertarung sebelum ia dapat menulis namanya sendiri. Padang kayu menjadi mainannya, dan pelatihan militer adalah bagian dari hidup sejak fajar hingga senja. Ayahnya, Findle seorang Mormal, semacam adipati di tanah Skotlandia kuno, mengajarkan bahwa hanya kekuatan dan kelicikan yang menjaga mahkota tetap berada di kepala seseorang. Saat berusia belasan tahun, tragedi menimpanya. Findle dibunuh oleh kerabatnya sendiri dalam perebutan kekuasaan. Macbeth terpaksa melarikan diri dari Moray dan berlindung di wilayah lain. Tapi bukan untuk bersembunyi. Ia berlatih lebih giat, belajar strategi, mengamati politik raja-raja yang saling menjatuhkan, dan perlahan ia membangun jejaring kekuatan di bawah tanah. Bab 3. Prajurit dan penantang tahta. Ketika dewasa, Macbeth menjadi Mormar Moray setelah membalas kematian ayahnya dan merebut kembali kedudukannya. Tapi kekuasaan lokal tak cukup. Ia menyadari bahwa dunia Highland tidak akan pernah stabil selama mahkota Skotlandia jatuh ke tangan yang lemah. Pada tahun 1040, Raja Duncan yang pertama memerintah dengan gaya yang dianggap oleh para bangsawan sebagai lemah dan boros. Macbeth, yang juga memiliki darah kerajaan dari pihak ibunya, merasa ia punya hak bahkan kewajiban untuk menggantikan Duncan. Maka dalam pertempuran yang berapi dan mematikan di dekat Elgin, Macbeth dan para pengikutnya membunuh Duncan dalam pertempuran terbuka, bukan melalui pembunuhan diam-diam seperti yang digambarkan Shakespeare. Macbeth kemudian dinobatkan sebagai Raja Skotlandia. Ia tidak mencuri tahta dalam malam berdarah. Ia meraihnya dengan kekuatan militer dan dukungan para Mormar Utara.